Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'da, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baik para jamaah, minggu yang lalu kita telah mengkaji tentang adil, perintah i'dilu wa aqrabu littaqwa, bersikaplah, berbuatlah, tegakkanlah keadilan. Karena bersikap adil, berbuat adil, menegakkan keadilan itu jalan cepat yang paling pendek, jalan yang paling dekat untuk segera menuju ketakwaan, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita kaji bahwa adil itu adalah batang dari pohon. Untuk mengingatkan aja bahwa orang adil itu bersikap adil, berbuat adil, menegakkan keadilan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki konsistensi dalam hidup, bersikap, bertingkah laku dan berucap. Yang kedua, berdedikasi. Dedikasi itu maknanya adalah jiwa mengabdi. Mengabdi itu kalau dalam Al-Quran liya'budun, untuk mengabdi. Jangan dimaknai untuk menyembah, tapi dimaknai untuk mengabdi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk menjadi seorang hamba. Hamba itu mengabdi, Abdullah. Orang yang bisa menegakkan keadilan dan bersikap adil itu orang yang kokoh, orang yang kuat, orang yang punya integritas, agent of integrity. Jadi dia punya misi memang memadukan, melakukan suatu kegiatan dalam kehidupan itu mampu memproses kerjasama dengan baik. Dirinya, ucapannya, tindakannya, perilakunya itu padu, integral, bekerja bersama dan bekerja sama. Orang yang adil itu orang yang kokoh,
tangguh. Nah, tangguh. Kita ini nggak bisa berbuat adil kalau nggak tangguh. Nah, ini disebut thayyib, batang. Kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin. Kalimat yang baik adalah seperti pohon yang baik. Pohon yang baik yaitu bibitnya bagus, akarnya bagus, dan batangnya bagus, disebut thayyib. Sekarang kita masuk ke ma'ruf. Apa ma'ruf itu? Kita mencoba menggambarkan ma'ruf itu apa. Ma'ruf itu memilih media. Media tanam. Jadi kalau kita punya pohon, bibit, itu akan jadi bagus, hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Pilihan pertama setelah kita memilih bibit adalah media tanam, yaitu tanah. Tanah itu minimal harus mempunyai 3 unsur yang harus baik. Ya, dari sisi fisiknya, struktur tanahnya itu. Yang kedua dari sisi biologisnya. Bagaimana hara tanah dan humusnya, termasuk kimianya. Karena tanah itu yang bagus apabila cukup oksigen, cukup hidrogen, ada kalsiumnya, ada unsur besinya, lembek dia, gembur. Jadi kita harus memilih tanah yang subur. Berarti kalau kita ingin punya kader, yang kader itu tumbuh baik, tidak cukup hanya bibit itu ditanam agar berbuah, tapi harus punya media tanam dan pilihan media tanam yang baik, yaitu tanah yang subur. Itu disebut ma'ruf sebagai gambaran agar mempermudah kita memahami bahwa tanaman yang telah kita tanam dengan bibit unggul itu tidak cukup kalau kita tidak pandai memilih tanah yang subur. Maka anak yang baik, yang bibitnya baik, orang tuanya baik, ibunya baik, bapaknya baik, keluarganya baik, nggak cukup kalau salah memilih lingkungan. Ditanam di mana anak ini? Seandainya tanaman di sekolah, di pondok, di masyarakat, berteman dengan siapa anak ini? Sahabatnya siapa? Temannya siapa? Lingkungannya bagaimana? Itu menjadi hal yang penting. Karena budaya, peradaban, kebiasaan, iklim dan lingkungan masyarakat itu sangat menentukan bagaimana tumbuh dan berkembangnya generasi. Termasuk kita ini, kita kan juga generasi. Stok lama ini. Nah, yang stok baru itu gimana? Tanaman lama ini. Kita harus memilih lingkungan. Kita harus memilih teman. Kita harus memilih sahabat. Kita harus memilih guru. Kita harus memilih teman diskusi. Termasuk memilih teman bisnis.
Ternyata semua diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap seperti itu, kebaikan yang dimaksud, pandai memilih tanah, pandai memilih lingkungan, meluangkan waktu, mencari waktu yang tepat, silaturahim, ketemu teman dalam majelis zikir dan pengajian, itu adalah salah satu metodologi atau cara yang ma'ruf, cara yang baik. Ngajinya yang awal adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Maka Allah menyampaikan begini, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Hei orang-orang yang beriman, takwalah engkau kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin. Dan jadilah engkau orang yang bersama dengan orang-orang yang shadiq, yang shadiqin, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Jadi kita ini dianjurkan, disuruh, diperintah, bahkan masuk kategori wajib untuk membangun kekuatan takwa itu, kemudian dengan ma'ruf memilih teman yang shadiqin, orang-orang yang jujur. Jadi Bapak Ibu memilihkan anak sahabat, selektif dalam bersahabat, selektif dalam memilih mitra, teman, itu bagian dari ajaran Islam. Al-akhillau yauma idzin ba'dhum bi ba'din aduwwun. Sahabat-sahabat, teman-teman, orang-orang akrab, suatu saat nanti satu di antara yang lain itu menjadi musuh. Awas, hati-hati. Saya kira Bapak Ibu sudah pengalaman ini. Itu dulu teman saya, sekarang jadi memusuhi saya. Ada nggak? Nah, realistis nggak Al-Quran itu? Realistis nggak Al-Quran itu? Yang dikatakan mengkhianati itu siapa? Pengkhianat itu orang yang pernah jadi sahabat kita, orang yang pernah jadi anggota kita, orang yang jadi pasukan kita, orang dalam disebut khianat itu. Dan Allah nggak suka dengan pengkhianatan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang takwa. Jadi kalau cari sahabat ada shadiqin dan harus muttaqin. Shadiqin dan muttaqin itu satu. Alladzina shadaqu. Orang-orang yang shadaqu, yang benar, shadiqin. Wa ulaika humul muttaqun. Muttaqun dia. Siapa dia? Al-birra. Ya, dulu kan pernah ngaji al-birra ya. Jadi kalau cari teman, akhilla, khalil, sahabat, orang yang menjadi teman dekat, itu harus selektif. Dan kita harus setia sama teman yang soleh itu. Kita itu harus setia sama teman yang soleh. Kita harus sabar dengan teman yang soleh. Sampai sini bisa dipahami. Cluenya adalah bibit yang baik harus ditanam di media yang subur. Media yang subur itu adalah lingkungan, adalah persahabatan, adalah perkawanan, adalah networking,
adalah mitra. Mitra yang baik, mitra yang benar sesuai dengan ajaran Islam adalah ma'as-shodiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang menegakkan kebenaran, orang-orang yang berlaku adil, adalah orang-orang yang bertakwa, illal muttaqin, yang bisa membantu kita, menemani kita, enggak memusuhi kita, tidak mengkhianati kita. Itu orang-orang yang takwa. Sampai sini bisa terima. Maka anak kita kalau belajar di mana saja, kalau bermain kapan saja, kalau bekerja di mana dan kapan saja, harus selektif memilih sahabat, termasuk kita walaupun sudah usia, jangan salah memilih sahabat. Agama kita ini tergantung sahabat kita. Iman kita ini naik turun itu tergantung juga dari sahabat. Subur tidaknya pohon nanti itu sampai berbuah tergantung dari media tanam. Kalau kita berteman dengan orang yang pedagang minyak wangi, kita ikut wangi. Tapi kalau berteman dengan orang yang meniup api, kita kepanasan, itu minimal. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, maka perintahnya begini, wasbir nafsaka, teguhkanlah hatimu, kokohkanlah hatimu, kuatkanlah jiwamu, sabarlah engkau, bersabarlah kamu di dalam jiwamu, di dalam sikapmu. Allah memilih kata nafsaka, nafsun. Nafsun itu adalah kesatuan organ ruhani dan jasmani. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu dikatakan nafsun karena di dalam jasmani ada ruhani, dan ruhani yang dibungkus jasmani, sehingga manusia itu adalah makhluk ruhani yang berada di dalam kedalaman jas. Itu disebut nafsu. Ketika disebut wasbir nafsaka, maka teguhlah, kuatkanlah secara fisik, mental, spiritual, intelektual. Harus kokoh, harus kuat, harus tangguh. Bastotan fil ilmi wal jism, harus tangguh fisiknya, harus tangguh intelektualnya, harus luas pikirannya. Kenapa Allah memberitakan wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum? Kamu harus tangguh, harus kokoh jiwamu bersama orang-orang yang selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu kalau berteman dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang shodiqin, dengan orang-orang muttaqin, harus kuat jiwanya. Karena orang soleh itu mengajak kebaikan. Dia akan melawan terhadap kemungkaran. Dia tidak suka terhadap kemungkaran. Dia cinta kepada iman. Dia menemukan keindahan iman. Dia tidak suka kepada kekufuran. Dia benci dengan kedurhakaan. Maka kamu harus kuat. Karena ujiannya orang yang memegang teguh keimanan itu nggak mudah. Perlu menghadapi dengan kesabaran.
Luar biasa ayat ini, ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Yang dia itu kalau berdoa kepada Allah pagi dan siang, pagi dan sore, siang dan malam, terus menerus setiap waktu. Dia menjaga waktu untuk tidak lepas dari mengingat kepada Allah Subhanahu. Wah, kalau sahabatnya kayak gini, kalau sahabatnya anak kita kayak gini, kalau kita punya sahabat yang selalu memohon kepada Allah pagi dan sore, siang dan malam, waktu berputar hanya digunakan untuk mendekatkan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yuriduna wajhahu, dia itu selalu menginginkan keridhaan Allah. Coba kalau yang diminta itu ridho, nah, kalau berdoa itu yang diminta ridho, yang diminta bukan kaya ternyata, diminta ridho. Ya Allah, kalau kau kayakan aku kekayaan ini kau ridhoi. Ya Allah, kalau kau pandaikan atau pintarkan atau menjadi orang yang berilmu, ilmu yang aku miliki itu kau ridhoi. Kalau kau jadikan umur panjang, kau ridhoi. Selalu ujung dari permintaannya ridho. Nah, ini orang-orang shodiqin, ini orang-orang Maka Bapak Ibu jamaah dan wali santri dan santri, tidak cukup kita hanya sholat, nggak cukup kita hanya puasa, nggak cukup kita hanya zakat. Memilih teman itu bagian yang nggak terpisahkan dari kita beragama, dari kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan, ya liya'budun, jangan dimaknai menyembah saja, karena ada urusan-urusan sosiologi juga. Selain urusan-urusan vertikal, ada urusan sosial. Yang dimaksud menghamba bukan hanya menyembah, tapi menghamba itu memilih teman yang baik, itu menghamba kepada Allah. Karena disebut hamba itu pandai memilih sahabat, teman, lingkungan, dan budaya yang baik. Kalau begitu terkandung maksud apa di dalam ayat ini? Kalau kita memilih teman secara aktif, sudah ada teman yang jujur, maka kita harus menciptakan budaya dan peradaban. Kita memilih agar kita juga dipilih. Memilih kan dipilih, bukan dipilih ingin jadi bupati, bukan dipilih hanya ingin jadi DPR, dipilih jadi sahabat yang sesuai dengan maksud Al-Quran, yaitu ma'alladzina yad'una rabbahum, yang selalu meminta kepada Allah, yuriduna wajhahu, dan selalu menginginkan keridhaan Allah. Pantaskan diri kita untuk disebut orang-orang yang jujur, orang-orang yang takwa, yang selalu meminta kepada Allah dengan segala macam keinginan kita, tapi ujungnya adalah keridhaan. Bisa diterima sampai sini? Ya, itu disebut ma'ruf. Awal kita al-birra, bibitnya, kemudian akarnya al-khair, batangnya bibitnya bagus, akarnya bagus, batangnya bagus, lingkungannya harus bagus. Anak yang nggak rajin kalau kumpul dengan anak yang rajin, insya Allah yang rajin nggak akan katut yang nggak rajin. Yang nggak rajin akan katut kepada yang rajin. Anak pintar membawa ion positif. Kalau dia ditemani dengan anak yang nggak pintar, yang nggak pintar jadi pintar.
Ada Pak buktinya anak baik jadi rusak karena sahabatnya salah. Karena nggak tangguh, karena nggak kokoh. Muttaqin itu kan harus kokoh, harus tangguh. Takwa itu adalah waqayati wiqayatan, kalau dibalik jadi kuat, harus kuat. Jadi orang soleh itu harus kuat, orang pandai itu harus kuat, orang cerdas harus kuat, penegak keadilan itu harus memiliki dedikasi, integritas, tangguh, kokoh, kuat, ditempa, ditarik, diseret, harus jangan molor. Kalau ditekan jangan ambles. Nah, ini orang-orang bertakwa. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Awas terusannya ayat. Wala ta'du ainaka anhu. Awas. Kalau kita sudah ketemu dengan sahabat yang baik, teman yang baik, lingkungan yang baik, jangan palingkan, jangan tinggalkan. Harus fokus kepada teman itu. Jangan palingkan matamu kepada yang lain. Jangan kau tinggalkan dia. Dengan alasan apa? Nah, yuridu zinatal hayatid dunya. Jangan hanya karena dia miskin. Nah, tak ulangi ini. Jangan hanya karena orang soleh itu tidak punya uang. Jangan hanya karena orang yang takwa itu nggak punya materi, nggak punya jabatan, lalu kau tinggalkan mencari teman yang punya duit, yang punya jabatan. Itu namanya berpaling. Kamu memilih harta, kamu memilih posisi, tidak memilih dedikasi. Kamu ingin segera tuntas urusan hutangmu, tapi kamu gak milih orang yang punya integritas. Jangan kau palingkan. Ini sahabat, ini jangan kau tinggalkan. Hanya karena aku lek koncaniku gak sugih, dijak sholat tok, dijak ngaji tok. Nah, gak boleh. Aku lek koncaniku dijak jujur tok. Tekondi terusan. Nah, bahasa-bahasa begitu wong sing haram aja angel apa mana sing halal. Ayo. Enggak boleh ngomong begitu itu. Ini namanya wala ta'du ainaka. Jangan kau palingkan mata kita, pandangan kita. Sudut pandang kita, persepsi kita, mindset kita jangan berubah. Oleh ono koncone dadi pejabat. Wah. Kayak ada tamu yang soleh miskin, nanti aja wis, nggak boleh. Karena masih ingat ngaji yang pertama? Iman itu lebih mahal dari seluruh jagat raya. Seandainya jagat raya ini adalah emas, kemudian emas itu untuk menebus iman, maka walawis tadabi tidak bisa untuk menebus. Sampai sini bisa terima Bapak Ibu yang saya hormati. Saya ulangi biar untuk ngeh ini. Jadi kita harus tangguh jiwanya, harus kuat jiwa, harus kuat fisik kita, harus kuat pikiran kita, harus benar mindset kita, harus benar cara berpikir kita, harus mengerti betul kalau kita telah tepat memilih sahabat teman yang benar, yang dia adalah alladzina yad'una rabbahu, yang dia adalah orang-orang yang selalu memohon kepada Allah, berserunya kepada Allah, bersandarnya kepada Allah, memintanya kepada Allah, mencukupkan urusan-urusan hidupnya hanya kepada Allah.
fil ghadati wal asyi, pagi dan sore, siang dan malam. Awas, hati-hati. Yuriduna, jangan sampai keinginanmu kepada hal-hal yang sifatnya harta benda itu sampai membuat kamu memalingkan mereka. Zinatal hayatid dunya, jangan sampai keinginan mereka yang membuat pikiran kita cenderung kepada urusan-urusan dunia itu sampai membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna wajhahu wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Kamu jangan sampai kemudian menginginkan, memilih coro disanding-sandingkan, coro disanding-sandingke. Kalau mereka cenderung kepada harta, kamu jangan cenderung kepada harta juga. Kalau dia yuriduna zinatal hayatid dunya, kita jangan turidu zinatal hayatid dunya. Enggak boleh. Itu para jamaah rahmati Allah. Nah, selanjutnya enggak cukup itu. Kalau hanya meninggalkan, kalau hanya berpaling dari sahabat-sahabat dan lingkungan yang baik, mungkin resikonya belum begitu berat. Sudah salah tapi belum begitu berat. Maka terus dilanjutkan ayat ini. Wala tuti man aghfalna qalbahu. Wala tuti, dan jangan kau ikuti man aghfalna, orang-orang yang lupa, yang karena dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala qalbahu, hatinya. Jadi jangan sampai kita mengikuti orang yang oleh Allah hatinya dilupakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang dilupakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala? Nasullaha fanasiyahu. Orang yang lupa kepada Allah, maka Allah akan bikin lupa dia kepada mereka, dirinya. Allah akan lupa kepada mereka. Nasullaha fa'ansahum anfusahum. Orang yang lupa kepada dirinya, maka Allah akan membuat dia lupa kepada dirinya sendiri. Orang yang lupa kepada Allah, maka Allah akan lupa kepada dirinya. Orang yang lupa kepada Allah, maka Allah akan membuat lupa orang itu kepada dirinya sendiri. Tak ulangi ya. Nasullah fanasiyahum. Kalau mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melupakan mereka. Nasullah fa'ansahum anfusahum. Kalau mereka lupa kepada Allah, maka Allah akan membuatkan dia lupa kepada dirinya sendiri. Masa kita akan berteman dengan orang yang dilupakan Allah dan lupa kepada dirinya sendiri? Maka wala tuti man aghfalna qalbahu. Jangan sekali-kali kau ikuti orang-orang yang Allah melupakan terhadap hatinya orang tersebut. Yang dilupakan oleh Allah Subhanahu, yang dilalaikan oleh Allah Subhanahu, sehingga direken kali Allah Subhanahu, yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu. Jangan kau ikuti. Orang yang enggak dicintai oleh Allah Subhanahu, berarti orang-orang yang enggak soleh, orang-orang yang enggak bertakwa, yang dia itu telah melupakan Allah dan dilupakan oleh Allah, termasuk dia lupa terhadap dirinya sendiri. Janganlah kita ikuti cara berpikirnya, kehendaknya, keinginannya, kemauannya, tujuan hidupnya. Jangan diikuti. Kenapa? Kelanjutan ayatnya nih, andzikrina.
Karena hatinya lupa an dzikrina, dari zikir kepada Allah. Dia lupa kepada aku. Aku membuat dia lalai. Yang lalai itu hatinya dari apa? An dzikrina, dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipatuhi. Dan mereka itu wattaba hawahu, yang diikuti bukan Al-Quran, yang diikuti bukan sunnah Nabi, yang diikuti bukan pikiran-pikiran, produk-produk, kitab-kitabnya para ulama ijma dan qiyas, bukan. Yang diikuti adalah hawa nafsunya. Awas, hati-hati. Kita jangan sekali-kali, kita jangan mau, dan kita jangan setor diri. Kita harus punya prinsip, jangan sampai goyah untuk memilih sahabat, dan jangan terpengaruh atau terwarnai. Justru kita harus mewarnai lingkungan, apalagi yang mewarnai kita adalah orang-orang yang dia itu adalah orang-orang yang man aghfalna qalbahu an dzikrina, orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala dilupakan hatinya dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ngajinya serius, berat, tapi harus jalanin. Bibitnya bagus, akan tumbuh tunas yang bagus apabila media tanamnya adalah subur. Fisik tanahnya oke, unsur kimianya bagus, dapat berfungsi dengan baik, secara struktur dan biologisnya bagus. Ini ditanam di sini. Kita kalau nanam anak-anak kita jangan sembarangan. Termasuk pilih guru, jangan sembarangan. Jangan pilih guru yang begini. Ngaji tok ora dadi apa. Nah, ini racun ini. Kok ana guru ngomong ngaji tok ati dadi apa? Mondok ae. Kayak di sekolah. Nah, ini kalimat ini menjauhkan kita, menyeret kita. Wattaba hawa, dia mengikuti hawa nafsunya. Sekarang ini era teknologi, era modern, pondok itu kuno. Jangan diikuti. Nah, ya Bu ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita telah mampu memilih dan memilihkan anak tempat yang baik. Tempat yang baik harus dijaga dengan baik, Pak. Tempatnya baik, kalau nggak dijaga, kalau nggak dirawat, ya nggak akan terus jadi baik. Nah, kelanjutan ayat. Kenapa demikian? Wa kana amruhu furuto. Karena dia dalam semua keadaan, amruhu ini maknanya adalah bisa makna perintah, bisa makna perkara. Kenapa di sini menggunakan kata amr? Karena itu bisa bermakna luas. Ya sikap, ya ucapannya, ya pikirannya, ya hatinya, ya tujuannya, ya keadaan hidupnya. Orang-orang yang tadi itu meninggalkan Allah, yang dilupakan oleh Allah, dari zikir kepada Allah, itu ciri-cirinya semua saguyur tubuhnya ini membawa kemudorotan, melampaui batas. Furuto itu maknanya lampaui batas, ngomongnya kebacut-bacut. Ngoten nggih. Lek ngomong lincip landep, lebih tajam dari silet.
Enten mboten. Iku lek ngomong nyelengit yo. Ngono. Ngomong ini. Imajinasinya dan hayalannya itu, wah aku coba sugih yo. Ayo golek dukun sing iso gandalno duwe, ayo. Loh. Pikirannya melampaui batas, menghayal. Ini lek bengi-bengi malam Jumat ini nang kuburan. Lek oleh nomor ayo. Grandong. Pikirannya kemana-mana. Makanya Allah sangat teliti menggunakan kata amruhu. Pikirannya orang-orang yang dilupakan oleh Allah hatinya dari ingat kepada Allah itu adalah orang-orang yang pikirannya, ucapannya, cara pandangnya, persepsinya ketika dia mendengar suatu informasi, sikapnya, tindakannya, apa yang dirasakan dalam hatinya itu melampaui batas, nggak berkoridor, nggak berdalil, nggak berteori, nggak berprinsip, tidak ada ideologi, tidak ada idealisme, tidak ada keyakinan, nggak ada di situ. Berdasarkan angan-angan dan dugaan-dugaan. Maka mari gabungkan dua ini, Bu. Orang-orang yang ma'ruf, yang baik, yang mampu memilih sahabat, tak ulang-ulang ini biar ngeh langsung. Oke. Tanahnya sudah subur, tanah subur dipelihara juga kan? Ya kan? Kan harus dirawat. Nanti kelanjutannya ada namanya soleh. Soleh itu adalah cara merawat. Kalau ini cara memilih media tanam. Setelah al-birra, al-khair, thayyib, ma'ruf, nanti soleh itu cara merawat tanah yang subur, cara merawat tanaman biar berbuah, biar tidak roboh, biar tidak kena hama, biar gak dimakan tikus. Kalau padi itu sudah mulai menguning, jangan biarkan rumput itu terus tumbuh. Kalau rumputnya itu terus tumbuh, maka padinya nggak akan segera panen. Kalau anak-anak di pondok itu diibaratkan adalah tanaman padi yang kemudian akan siap tanam, siap panen, maka jangan biarkan sahabat-sahabat yang menjadi rumput pengganggu dibiarkan menemani anak-anak itu. Nanti kita tidak akan memetik buahnya, maka justru kita akan gagal panen. Bisa diterima? Maka dua hal harus kita padukan sekarang. Satu, kekuatan mental dan keyakinan. Dua, usaha yang benar-benar mentok, optimal, maksimal. Harus kerja keras, harus kerja cerdas, harus kerja ikhlas. Fa idza faragta fansab. Orang takwa itu kuat, kerjanya kerja keras. Kalau punya kemauannya nggak bisa dihentikan, harus sampai tujuan. Itu ciri-ciri orang yang kuat. Orang yang punya ambisi, orang yang punya keinginan, orang yang punya obsesi, yang punya semangat tinggi nggak cukup. Harus diimbangi dengan keyakinan. Kalau yakin ditambah semangat, kalau yakin ditambah motivasi, yakin akan semakin kokoh, tangguh. Ada seorang petinju, ada seorang pegulat, itu setiap naik ring dia sujud, musuhnya meledek. Apa itu? Apa kaitannya dengan
nanti dalam pertarungan. Teknikku lebih baik. Aku telah berlatih keras. Aku lari tidak hanya di pasir tepi pantai, tapi aku lari di lereng-lereng gunung. Kau akan aku hancurkan. Gak ada hubungannya itu kepalamu ditempelkan ke tanah, gak ada urusannya. Orang yang yakin kepada Allah tadi, yang iman kepada Allah tadi, tidak membalas kecuali menambah dan menebalkan keyakinannya. Maka ketika proses pertandingan dimulai, orang yang menghina tadi dihajar dan tanpa ampun dia sampai KO. Pengamat tinju, pengamat profesional dalam semua bidang atlet termasuk gulat itu telah menyimpulkan bahwa kalau semangat berlatih kekuatan fisik untuk mendapatkan juara dalam perlombaan dengan teknik-teknik skill yang bagus, kemudian dikawinkan dengan keyakinan, nggak ada tanding, pasti menang. Karena keyakinan itu lebih kuat daripada hanya sekedar fisik yang kuat. Maka ibu silakan lihat di YouTube, di Google apa saja. Orang kalau dengan keyakinan fisiknya kecil, orang besar bisa digendong. Betul nggak? Betul nggak? Maka santri itu adalah mengawinkan ilmu-ilmu sains teknologi dengan ilmu-ilmu keyakinan. Kalau ini dikawinkan, maka jangan berpikir nasib anak kita jadi apa. Kita akan memetik buahnya. Itu pasti, karena ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah memilih bibit yang baik dan menanamnya di tempat yang tinggal yang terakhir nanti. Ayo kita rawat dengan baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi bagian penting dari ikhtiar kita untuk menjaga nilai-nilai ketakwaan dan keimanan pada diri kita, keluarga kita, dan anak kita, sehingga tidak cukup kita hanya beribadah vertikal saja, tapi harus juga horizontal. Ciptakan lingkungan yang baik, ciptakan budaya yang baik, ciptakan kebiasaan yang baik. Insya Allah anak kita, tumbuhan kita, padi kita, tanaman kita akan kita tunggu kapan kita memanennya, dan kita akan tersenyum. Oleh karena itu, agar kita tersenyum di dunia dan akhirat, punyalah anak-anak yang soleh dan solihah, yang takwa, yang pandai memilih sahabatnya dengan baik. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan sesuai janji saya. Sebelum saya akhiri dengan salam, tadi karena ada wali santri yang putranya ingin tampil, namanya Aska. Aska mana? Nah, Aska ini sini nak. Aska ini nggak pernah terlambat sholat subuh. Kok gak tepuk tangan? Ini kalau kalah dalam tes gitu, dia berusaha ngaji terus. Ini semangatnya tinggi, Pak. Luar biasa semangat. Nah, kamu direkam. Wah, ini direkam ini. Sit ini. Ayo, ojo salah, ojo ndredeg ya. Siap? Siap. Itu dilihat Ustadz Anwar, dilihat Ustadz Salam, yang dampingi Ustadz Anwar juga. Ayo mulai. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kali ini saya akan membacakan kitab Fathul Qorib, dan salah satu isi dari kitab Fathul Qorib tersebut adalah bab siam. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkami siami, utawi iki iku kitab ing dalam pira-pira hukume puasa. Wa huwa utawi lafaz siam wa saumu lan utawi lafaz saum iku masdaroni, masdar kelorone. Maknahuma utawi makna kelorone lugotan ing dalam makna lugo iku al imsaku ngeker, wa syar'an lan ing dalam makna syara' iku al imsak pun ngeker, an mufattirin saking an muftirin saking al muftirin itu kalimat apa? Muftirin itu merupakan kalimah isim. Isim apa? Jamid apa mustaq? Mustaq. Mustaq yang mana? Masdar mim. Tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Tak tambahin lagi 1, 2, 3, 4. Putranya siapa yang mau suruh jawab? Ayo angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Loh. Isim fa'il. Isim fa'il, tepuk tangan. Nah. Ini Pak, ini sebentar. Dia tahu, kok lupa? Itu menyangkut grogi. Orang kalau grogi itu lupa semua, Bu. Protol. Iya toh? Jenengan ngadepi lencang dulur, pas ketemu konco nagih hutang, ono mau nagih hutang. Lali kali konco niku. Gitu. Soalnya grogi ditagih hutang ngene. Ayo lanjut nak. Bagus. An saking kang batalake poso biniati kelawan niat masusatin kang den khususake jami'an nahari ing dalem sekumpulan mahsusatin. Ayo. Kalimat apa? Isim. Jamid apa mustaq? Mustaq. Mustaq yang mana? Isim maf'ul. Bagus. Lancar nih. Jaga jangan sampai grogi lagi. Jaga mentalnya ya. Ayo lanjut, tak tanya habis ini. Jami'an nahari ing dalem sekumpulane rino. Kok gak ono tanwine apa kok jami'an nahari? Karena menjadi mudhof. Jami'an nahari. Apa nahari kok gak naharin? Syarat mudhof tidak boleh bertanwin. Hah? Mudhof tidak boleh bertanwin. Jami'an nahari. Ikut jami'an apa jami'ah? Ono alif lamnya apa enggak? Enggak. Nah, berarti macamnya apa? Jami'an nahari. Naharin. Apa nahari? Naharin. Naharin. Ya. Gak jadi nahari. Enggak. Mau ono tanwin apa enggak? Enggak ada. Ya, sekarang kamu baca ada tanwinnya enggak? Kenapa kok berubah? Salah tadi. Oh, salah, bagus. Nah, lanjut. Nah, artinya anak bisa kontrol bahwa berarti punya ilmu kan, Pak? Kalau nggak punya ilmu nggak bisa jawab. Jadi kalau anak salah jangan dianggap nggak tahu, bisa jadi lupa. Memang harus dilatih terus. Bulet lo ngaji ngeten iki, Bu. Lah gak percaya gantian ae wis, jenengan sing ngajar. Ngono disusal-susul ae. Ngajar iku mesel disusal-susul ae. Ono ae. Sing tahlilan, sing sholawatan, pengajian nang omahe, mbake mantu apa-apa. Ayo. Terus. Yang dekatkan mic-nya. Lil saumi maring poso min muslimin saking wong kang muslim akilin kang berakal. Muslim. Tasrif dari fi'il madinya. 1, 2, 3, 4, 5. Aslama yuslimu islaman wa musliman wa muslimun wa daka muslimun. Aslim la tuslimu muslimun. Bagus, tepuk tangan. Lanjut. Akal dohirin kang suci min haidin saking haid wanifas. Kenapa kok akilin? Kok gak akilun? Kok lin? Karena menjadi naat. Naatnya apa? Naatnya muslimin. Kalimat apa? Jamid atau mustaq itu? Mustaq. Mustaq yang mana? Isim fa'il. Oh, bagus. Bagus, cepat pertanyaan ini, Bu. Lanjut. Wasyaro itu wujub bisyami.
utawi pira-pira syarat Kok wajib. gak wasara itu? Mau wasara itu, saiki wasara itu apa alasannya? Tadi keliru Bi. Sekarang wasyara itu karena menjadi mubtada. Oh, mutada apa itu? Jumlah apa itu? Jumlah Tarkib apa? idofi. Idofi. Kalau gitu, kalau dia mutada amilnya apa? Ibtida. Ibtida. Apa ibtida itu? Tidak. Amil ibtida itu apa? Tahu nggak? Belum. Nah, nggak tahu ya. Pokoknya amil ibtida ngono ya. Nah, nggak apa-apa, lanjut. Nah, bener tapi Bu, bener, tepuk tangan bener dia. Nah, lanjut ya. Wasyara itu wujub bisyami utawi syarat pira-pira syarat wajib sangke. Kok wujub pira-pira apa? Kok gak wajib ngono tok? Kok wujub itu pira-pira apa? Yang mengandung makna jama itu syara itu. Oh, itu jamak. Jamak apa? Isim ghair munsharif yang ilat satu Tuh. ya. Ghair munsharif apa? Wujub itu wujub. Oh, wujub. Wujub kalimat apa? Kalimat apa dulu jawab? Kalimat isim. Isim apa apa murab? Cepat. Murab, Murab yang mana? mufrad. Jamak taksir. Jamak taksir yang mana? Yang kasroh. Kila apa kasro? Kasroh. Kasro kila, kasro. Wajahnya apa? Fuulun. Fuulun. Oke. Lanjut. Wasyara itu wujub bisyami utawi pira-pira syarat wajib saking poso iku salah satu asya'a telu saking pira-pira perkara. Kalau salah satu Asia tarkib apa itu? Tarkib idofi. Tarkib idhofi kok A kok gak I? Karena dia isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif ketika tidak menjadi mudhaf dan tidak beral maka dibaca nasab. Kalau saya baca apa tadi? Salah satu asya'a. Salah satu asyain, boleh nggak? Boleh nggak? Enggak. Hah? Nggak boleh? Siapa yang bilang boleh angkat tangan, maju. Yang marwah. 1, 2, 3, sofa. 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada? Sadan. Oh enggak, gesah. Ada ayahnya gesah. Gesah mana? Gesah. Wes. Sebentar ya Bu. Kudu sabar Ibu. 8.30 kita selesai. Ayo, gesah. Duduk di situ. Apa alasannya salah satu asya'a dan salah satu asya'in? Yang benar yang mana? Atau benar kedua-duanya? Terus kalau asya'a jangan berarti jangan lihat tulis, tidak lihat tulis. Ya, kenapa kalau asya'a? Asya'a serupa mana? Serupa wajah yang serupa, baru benar. Yang serupa wajah diserupakan wajah. Tepuk tangan. Mungkin yang itu akan dijawab ya. Lanjut. Yang keras. Arba'atu asya'a utawi papat saking pira-pira perkara rupane al islamu wong Islam wal baligu lan wong kang balik wal aki Arba, saiki arba wis, arba. Arba iku maknanya apa? 4. Lek seprapat. Seprapat, gesah. Hah? Ayo yang keras. Rubuh. Hah? Loh, ayo. Lah iya, itu lagu gini Bu. Sudah betul, tepuk tangan.
Nah, kalau beristri 4, istrinya 4, namanya kamu. Hei, namanya? Ya, kamu pinginnya besok suamimu istri 1, garai. Siapa yang bisa maju? Yang perempuan. Kalau istrinya 4, apa namanya? 1, 2, 3, 4, gak ada? Ibunya siapa ini? Ibunya siapa yang ingin maju? Ibunya siapa? Gak ada? Nisa yang sini. Nisa yang baru. Sofi, Lisha. Oh, cepat. Ayo. Soalnya sama, ada Nisa, ada Sofi. Di sini ini satu anak namanya 3 ini. Lisa, Sofi, Nisa. Di sini ada Nisa, ada Sofi, ada Lisha. Ada Krisya. Kalau Krisya itu hitam manis, Bu. Kalau ini kuning. Apa? Ayatnya. Fahmiu. Ma'tabalaku binarisa harga wa'udaka. Kenapa kamu gak menghafalkan ini? Saya mau jadi istri satu-satunya. Betul, tepuk tangan untuk Indonesia. Terakhir. Ayo. Wal bulugulan wong kang balik Buluk apa balik? bulug Terus. Wal aklu lan wong kang brakal wal qudratu lan wong kang mampu ala saumi ing atase poso wahada utawi ikilah huwa ya hada iku asakitu wong kang gugur ala nushati salasati ing atase naskah kang telu wala yajibu maka ora wajib apa Wala yajibu. Ana waune enggak? fala yajibu. Hah? Fala yajibu. Ya, yajibu itu ana waune enggak? Enggak. Asal mudaratnya apa? Wajaba. Kenapa wawunya hilang? Nah. Ayo, apa yajibu? Kan kudune yaujibu, kok waune hilang apa? Awas Gesa siap. Untuk memudahkan bacaan. Gesa. Karena harga pada betul. Selain itu terakhir, ibu nunjuk putrinya. Ayo, angkat tangannya. Loh, jangan dilarang, nggak boleh sama anaknya. Angkat tangan. Siapa? Vira maju. Vira. Kenapa? Kok? Karena mengikuti ciri-ciri berdua. Bagus. Sudah kan? Sudah. Hilangin wau itu Pak. Teori ini wau kok hilangin. Padahal wau kita hilangin. Kali katanya benar. Yang pertama mau benar. Nah iya kan benar. Siapa yang nyalakan? Nggak terima dia benar. Ada lagi gitu maksudnya. Tepuk tangan lebih ya. Pokoknya tadi adik itu butuh wangi bantah itu beli itu loh. Loh, tadi saya bilang benar nggak? Benar, kurang tak jijik gitu kan deh. Iya benar, loh cangkat ya. Wes cukup ya. Alhamdulillah. Waktu ini aku latihan begini. Jadi pagi, siang, sore itu melatih itu satu persatu anak 200.
Niki jenengan pun mboten kari suwi gak betah. Padahal kula 8 jam ya tadi biasa. Kula lungguh ni mulai jam 4:30 nih lungguh nang kene iki. Pun nglatih lari pinten wae? 7. Iki kan baru loro. Nggih. Mudah-mudahan ini anak-anak yang soleh ini, soleha ini temannya adalah anak yang soleh dan soleha, shodiqin dan muttaqin. Silakan kembali nak. Terima kasih ya, benar jangan khawatir. Ngapunten Bu, mesti jenengan tanglet. Abi ini lek takon kecepetan, ngoten nggih? Itu memang metode untuk anak itu cepat kalau menjawab, latihan mental, nggih. Lek dinteni enggak terlatih nanti. Ya Anwar nggih. Saya lari nggih. Niki sing wau niki Aska berapa tahun? 1 ya, 1 tahun. Saya niki Pak. Niki 1 tahun nih. Niki KKE nih. Baik. Kalau perlu habis ini Bapak Ibu sebelum pulang, Hirzal sama Zahra, ibu-ibu itu kayak ana kertas permohonan minggu depan yang tampil siapa ini langsung kondisi aja. Nah jadi aku gak perlu nunjuk wis siap gak siap butuh siap niku enten sing dhewe Pak ojo sampai nunjuk aku lho ya enten sing ngoten kula seperat niku termasuk Lala mau ngelarang ibuke Gesang larang abahe untung Vira ditunjuk ya Vira enggak pulang? Ya, cukup nggih. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita semua bisa mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Nggih lek ngaji situk-situk ngeten sak kata. Iki lek dijelasno detail gak cukup 2 jam niku. Mending diulang lagi. Saya kira demikian. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya santunan anak yatim. Wallahul muwaffiq ila muthariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.